Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi kalau dari sisi gimana guys? At least itu udah Iya, forward, udah nyoba. Terserah dia aja lanjutannya gimana. Stop. Itu udah mulai itu. Oh, halo teman-teman semuanya. Kenalin, kami dari Ilmu Komunikasi Kelas A. Gue Ca. Gue Anggi. Gue Fauzan. Gue Jejes. Salam kenal semuanya. Menurut kalian gimana sih arti memahami dan mendengarkan itu? Apa bedanya atau gimana sih kalian lihatnya? Cukup deep juga ya pertanyaan dan bagus juga. Mungkin boleh dari Jessica? Oke, thank you. Menurut gue pribadi, mendengarkan dan memahami itu saling berketerkaitan. Jadi kalau misalkan memahami itu, kalau misalkan mendengarkan itu, kita tuh cuma ngedengerin nada orang bicara, suara orang bicara tanpa kita harus mengolah informasi lebih dalam tentang informasi yang orang lain tuh sampaikan gitu. Sedangkan kalau memahami, kita tuh mendengarkan benar-benar dengan saksama nih, misal Anggi cerita, Ica cerita, atau Aja cerita, gue tuh bisa dengerin nih, oh gitu ya segala macam. Tapi akhirnya tuh gue ada respon yang aktif gitu, gue kayak oh iya kah, gimana, kayak gimana, gue kayak ngasih feedback lah ke mereka kayak gitu. Next kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ceritain dong pengalaman kalian waktu harus memahami atau mendengarkan orang lain, misalnya di keluarga, teman, atau pacar. Biasanya kalian gimana sih? Waduh, relate juga ya, pertanyaan cukup relate juga ya. Mungkin bisa dilanjut dari Anggi, ceritain pengalaman. Kalau pengalaman gue sendiri, kalau ngobrol sama keluarga ya, gue tumbuh di keluarga yang mereka tuh mau banget dengerin, mau banget dipahamin, tapi mereka nggak bisa ngasih feedback itu loh ke gue. Jadi kayak gue bilang kan, semua itu berkaitan, cuman nggak semua orang bisa memberikan pemahaman lebih lanjut, karena ada orang yang cuma bisa ngasih hal-hal untuk pendengaran aja. Nah, walaupun di keluarga gue nggak dapet feedback, tapi gue tuh sebagai anak ya, karena mereka tuh figur yang dituakan, gue selalu mencoba sih memberikannya, seperti yang gue bilang tadi di awal, empati gitu. Gue berusaha untuk mendengarkan, gitu, untuk memahami. Ya walau orang-orang di sekitar kita tuh nggak bisa gitu kasih hal-hal 100% yang udah kita coba ke orang lain, dan mereka lakuin sama ke kita tuh nggak bisa. Nah, kalau di keluarga gue sih, gue merasa seperti itu ya. Kata-kata hari ini. Tidak semua orang memang bisa memahami ya apa yang kita ucapkan. Oke, tadi udah disampaikan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang ternyata pembahasannya tuh juga cukup relate ya sama kehidupan kita gitu. Oke, boleh next ke pertanyaan berikutnya. Kalau ditanya menurut kalian memahami dan mendengarkan itu gampang atau susah ya? Kenapa bisa begitu? Berat ya ternyata pembahasannya. Oke, mungkin boleh dimulai dari Eca dulu. Kalau dari gue itu hal yang susah sih. Kenapa? Karena di dalam sana tuh kita seperti mencurahkan keterampilan kita. Ya, salah satunya emosional. Dimana kalau misalnya kita mendengarkan orang kan nggak semuanya dalam kondisi yang baik. Entah kita lagi kelelahan, entah kita lagi dari mood yang jelek. Jadi semua itu tergantung gimana kalian tuh bisa kontrol emosional kalian. Dan menurut aku itu sangat susah sih. Oke, kalau dari perspektif gue sendiri ini ada sedikit beda ya. Kalau misalkan buat mendengarkan sendiri, menurut gue tuh hal yang mudah. Karena yang tadi udah gue jelasin, kalau mendengarkan itu kan kita cuma kayak nangkep suara, nangkep nada, atau nangkep kayak orang lain lagi ngomong apa. Misal kayak sebelah gue ada orang terus kayak ngomong, gue bisa dengerin nih. Tapi kalau misalkan memahami sendiri tuh beda menurut gue. Rada susah ya, karena kalau misalkan Eca cerita ke gue nih, kayak Jess, gue kayak gini, segala macam. Akhirnya nanti tuh gue menaruh emosional, bener kata Eca, kayak oh iya ya, Eca lagi kayak gini nih, lagi sedih, lagi istilahnya gue juga merasakan apa yang Eca rasakan, dan gue harus kasih feedback nih ke dia, kayak Eca jangan sedih ya, kayak gitu-gitu sih kalau menurut gue pribadi. Kayak gitu. Dapat kita simpulkan bahwa yang namanya mendengarkan dan juga memahami itu merupakan suatu hal yang istilahnya kayak jalan berbarengan gitu loh, jalan beriringan gitu loh, karena memang kedua hal itu tidak bisa dipisahkan, saling berhubungan satu sama lain. Oke guys, sekian video sharing session dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan semoga video ini bisa memberikan atau bisa menjadikan insight buat kalian semua yang nonton. Dan semoga kalian enjoy nontonnya. Sampai jumpa. Dadah.